Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita hikmah dan hidayah sehingga bisa berkumpul di kegiatan hari ini. Di sini saya Haksena Kurniawan. Saya mahasiswa dari Universitas Balai Bandung akan menyampaikan orasi saya. Tuhan itu telah menciptakan alam semesta beserta isinya, di mana di dalamnya itu terdapat kita sebagai manusia, flora, fauna, juga kingdom-kingdom lainnya. Nah, kita sebagai manusia telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah diberikan tugas, amanah sebagai khilafah di muka bumi ini. Apa itu khilafah? Pemimpin. Kita ini, bangsa manusia ini sebagai pemimpin di muka bumi ini. Selayaknya seorang pemimpin, kita itu harus memberikan yang terbaik untuk muka bumi, menjaganya, melindunginya, mengayominya, bukan malah merusaknya. Nah, namun yang terjadi sekarang ini, belakangan ini, jika kita melihat ke belakang, sangat banyak kerusakan alam yang terjadi oleh manusia. Mungkin jika kita ambil contoh deforestasi yang merajalela, deforestasi yang dilakukan demi tambang batu bara, demi kebun kelapa sawit, demi pembangunan jalan tol dan infrastruktur lainnya. Belum lagi jika kita dengar isu-isu kemarin-kemarin, katanya Indonesia ini mau ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke Kalimantan, di mana Kalimantan itu adalah sebuah anak benua, di mana di sana terdapat sangat banyak flora dan fauna yang hidup, yang bergantung kepada alam, bergantung kepada hutan. Dan kita akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Samarinda, ke Kalimantan. Dimana jika misalkan benar-benar terjadi dipindahkan, akan terjadi pembangunan besar-besaran, merusak tatanan ekosistem di Kalimantan, akan membabat banyak hutan untuk pembangunan infrastruktur, pemerintahan, gedung istana kan, istana negara gitu. Belum lagi nanti pesawat-pesawat jet akan melintas ke daerah Kalimantan, membawa pejabat-pejabat gitu kan, membawa suara yang berresonansi tinggi, membuat hewan-hewan di sana terganggu begitu. Nah, seperti yang sudah dikutip yang dikatakan oleh Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, yaitu Arie Rompas. Arie Rompas mengatakan bahwa luas deforestasi yang terjadi di era Jokowi itu sebesar 2,13 juta hektar. Atau jika kita gabung-gabungkan, itu bisa seluas Pulau Bali dikali 3,5. Total deforestasi ini itu bisa dibandingkan dengan 5 tahun sebelum masa era Jokowi gitu. Dimana di sana 12 tahun era sebelum Jokowi, dimana di sana deforestasi itu terjadi sekitar 4,19 juta hektar gitu. Nah, semua yang dilakukan oleh pemerintah ini memiliki dalih atau topeng untuk menutupi ekonomi negara. Padahal jika kita kalkulasikan, akan terjadi bencana-bencana alam yang sangat dahsyat, dan itu malah akan merugikan negara, merugikan ekonomi negara. Contoh mungkin longsor di daerah Sumedang, di Cimanggung, yang
menewaskan 40 korban lebih, puluhan korban pokoknya di bulan Januari lalu. Apa penyebab dari longsor tersebut? Tentu saja karena deforestasi, kurangnya penyerapan air di dalam tanah yang membuat tanah mudah untuk longsor. Itu satu. Dan yang kedua, mungkin kita melihat beberapa hari atau minggu atau bulan yang lalu terjadi bencana banjir di daerah Jawa Timur, di beberapa daerah Jawa Timur. Apa penyebab dari banjir tersebut? Memang bencana-bencana tersebut itu kehendak Tuhan, kehendak Allah, kuasa Allah gitu. Tapi apakah kita harus menyalahkan Allah? Harus menyalahkan Tuhan? Menyalahkan alam semesta? Tidak. Kitalah pemimpin di muka bumi ini. Jika ada yang harus disalahkan, ya yang mengaturnya. Nah, bencana banjir ini terjadi karena tidak adanya penyerapan air. Sehingga air akan langsung limpah ke jalanan dan akan menyebabkan banjir bandang. Di daerah-daerah Jawa Timur banyak belakangan ini banjir-banjir bandang seperti itu. Saya sebagai penggiat alam bebas, sebagai orang yang peduli dengan lingkungan, sangat menyayangkan adanya kerusakan alam yang merajalela di mana-mana. Seharusnya saya berharap pemerintah sadar gitu. Banyak bangsa-bangsa lain yang menginginkan adanya hutan di negaranya. Malahan mereka membuat hutan buatan atau bahkan vertical forest, hutan yang berada di gedung-gedung. Untuk apa? Karena mereka tidak memiliki hutan. Sementara kita, bangsa dan negara yang memiliki hutan yang begitu luas, malah meratakannya gitu, malah membangun hal-hal yang katanya infrastruktur lah, untuk ekonomi lah, segala macam gitu. Saya berharap pemerintah lebih peduli lingkungan, lebih peka terhadap masalah-masalah lingkungan seperti ini. Mungkin sekian orasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa terdengar oleh pihak yang bersangkutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.